Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai tentang ijazahan online yang bersanad insyaallah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk mengobati penyakit sakit atau sakit kepala. Karena begini, tadi saya ini nggak tahu kenapa saya cek insya Allah juga tidak ada non medisnya, tapi tiba-tiba ya nggak tiba-tiba sebenarnya mulai jam 7 tadi kepala saya pusing. Terus akhirnya saya suruh buat ibunya kopi, dan setelah saya ngopi tetap pusing. Terus kemudian saya ingat, wah ini pusing kan sakit tuh, kirain itu gak sakit apa ya, sakit apa, kurang ngopi. Ternyata saya kopi tetap pusing. Tapi alhamdulillah sekarang sudah normal kembali bismillah dengan doa Nabi. Kemudian saya baca doa Nabi ketika ya yang akan saya ijazahkan ini insyaallah. Kita berobat dengan doa-doa Nabi ya. Doa Nabi itu tentu tanpa rapelan atau yang lain. Sebenarnya ini bukan doa Nabi, cuman riwayatnya dari Nabi, dibolehkan. Jadi hadis takliriyah. Tapi sebelumnya kita doa kepada bangsa kita, bangsa Indonesia ini yang notabene menurut di medsos itu keamanan terganggu, tapi mudah-mudahan aman, tetap aman. Setahu saya panjenengan semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah umat kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kelak di akhirat semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan panjangan semua yang sedang pilot ya, yang pilot rezekinya lagi diuji Allah taala, mudah-mudahan berkah ayat Quran ya, berkah dakwah kita, berkah usaha kita, doa senantiasa doa tanpa henti kepada Allah, semoga dilancarkan. Panjenengan semua diberi keberkahan, rezekinya lancar, anak-anaknya soleh solehah, amin aliluan wa khasudi amin ya rabbal alamin bijai khairil bariyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammadin abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijma'na fi dunya al-akhirah. Allahumma a'inna mutamassikina bi sunnati wa ta'atih. Allahumma rzuqna ru'yata habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah, mohon maaf kameranya kurang ke atas kayaknya ini. Oke. Apa ya sih doa Nabi yang saya baca tadi sehingga alhamdulillah inilah kepala tadi pusing. Ini saksinya istri saya. Jadi saya ini tadi pusing, sudah saya ruqyah juga. Sudah saya ruqyah kok belum apa ya. Jadi saya pusing, saya suruh buat kopi. Ternyata masih pusing, saya ruqyah, belum sembuh. Sudah dengan ruqyah standar ya, dengan ruqyah standar belum sembuh. Akhirnya saya kan jarang minum obat, jadi ya Quran dulu. Terus saya doa, saya teringat, waduh saya ini ingat doa Nabi untuk kepala, sakit kepala. Kemudian saya baca riwayat itu, kemudian saya doa. Alhamdulillah inilah sekitar 3 hingga 5 menit tadi inilah sembuh.
Baik, yaitu doanya doa Nabi itu di kitab Khawasul Quran halaman 57. Nanti insya Allah kita akan bacakan di deskripsi para sahabat. 57 khasiatun ukhra li syifa'un li amradil ras. Jadi ini khasiat yang lain untuk mengobati penyakit atau sakit kepala. Ini saya langsung terjemahkan saja para sahabat ya, dan disebutkan dalam satu riwayat dari Abi Hurairah bahwasanya para sahabat itu saling berdiskusi, kemudian di situ ada pembahasan bahwa Raja Najasyi yaitu kerajaan dari Habsyah itu punya kopiah, punya mahkota di kepalanya ketika ada orang yang sakit di antara warga Habsyah itu kopiahnya itu diletakkan di kepala orang yang sakit tadi, fabari'ah, kemudian yang sakit tadi sembuh bismillah. Fata'ajjaba min dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pun kagum. Ya saya ulangi, Rasulullah pun kagum. Takjub lah. Heran. Duh, kok bisa? Itu Rasulullah para sahabat. Itu Rasulullah itu heran kepada Al-Qur'an. Masa kamu ini umatnya kok enggak heran terhadap Quran gitu kan? Kan lucu kita ini ngaku umatnya tapi sama Quran biasa-biasa aja. Enggak ngefek gitu. Harusnya kan reaksi, ngefek. Haruskan kan qul huwalilladzina amanu hudaw wa syifa. Jadi syifa. Kenapa Quran itu enggak ngefek sama kita? Kita yang harus introspeksi. Jangan-jangan memang Quran enggak mau dekat dengan kita. Kan begitu. Itu Rasulullah saja heran itu. Rasulullah, jadi kalau ada orang itu heran, enggak masalah. Itu kan sebagian manusiawi gitu. Fata'ajjab min dzalika Nabi fa amara anhu labas. Kemudian Rasulullah memerintahkan, karena Rasulullah tidak bisa nulis ya, memang bagian dari khususnya beliau itu tidak bisa menulis, maka memerintahkan kepada paman beliau yaitu Abbas radhiyallahu anhu untuk menulis surat kepada Raja Najasyi. Kemudian beliau suratnya Nabi itu begini. Ini Nabi itu ketika ngirim surat mesti diawali bismillah para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Raja Najasyi, yaitu Raja Habsyah. Amma ba'd. Ketika sampai surat ini kepada kamu, sesungguhnya ada berita dari kami bahwa engkau memiliki kolang suah, memiliki kopiah, memiliki topi, memiliki penutup kepala, topi lah, kopiah, songkok. Ketika ada orang mati, ada orang sakit di antara kalian, kamu menaruh kopiahnya di atas kepalamu. Kemudian orang yang ditaruh kepalanya itu kopiahmu tadi kok sembuh. Kemudian, wahai Raja Habsyah, kalau kamu membaca suratku ini, fa'anfidha. Fa'anfid itu dimana di sini fa'anfid ay arsilha ilayya wassalam. Kemudian kalau begitu kirimlah kopiah itu kepadaku. Itu permintaan Nabi. Jadi kopiahnya Raja Najasyi itu disuruh ngirim Nabi. Karena Nabi heran, itu ada apa di situ? Nabi saja heran, sahabat. Falamma waradal kitab ilan Najasyi qabbalahu. Di suratnya Nabi itu yang ditulis pamannya itu diterima. Kemudian Raja Najasyi itu asal an wa ta'ahlillahi wa lirasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi disuruh ngirim kopiahnya yang istilahnya kalau bahasa sekarang mungkin jimat ya. Jimatnya yang ketika ada orang sakit, udah orang sakit sama Nabi, kopiahmu sini tuh, sini. Kirim ke sini. Kok ada orang sembuh sakit kok sembuh. Sam'an wa ta'atan. Laskar sendika dawuh Kanjeng Nabi, kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul sudah perintah, apapun kita akan lakukan. Sendika dawuh, yai Allah Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sendika dawuh. Sam'an wa ta'ah. Fa'anfatal kitab wal qalam suah. Kemudian si Raja Habsyah itu
membalas surat Nabi, mengirimkan surat kembali dan juga mengirimkan topinya. Kemudian ketika sudah sampai apa namanya kitab, sampai tulisan atau surat dan kopiahnya Raja Najasyi itu sampai kepada Nabi, ternyata dibuka Nabi, isinya begini: amma ba'd faqad warada alayya kitabukal karim. Sesungguhnya nyampe, jadi di kitabnya, di suratnya Raja Najasyi itu nggak pakai bismillah, tapi langsung amma ba'd, sesungguhnya datang kepadaku suratmu, surat panjenengan ya Rasulullah, surat Anda, surat antum ya Rasulullah. Tulisan yang sangat indah. Sebenarnya kemudian saya menyimpan surat tersebut dan saya membalasnya dan saya kirimkan kolang suah ini. Sebenarnya saya sangat berat untuk mengirimkan ini, waqad syaqqa alayya infadha, sangat berat Nabi, tapi karena tebusan saya adalah taat kepadamu, jadi taat kepadamu harga mati, taat kepada Allah dan Rasulnya harga mati, maka aku akan mengirimkannya. Sesungguhnya saya kopiah ini saya simpan sudah lama, sangat lama sekali. Kemudian Nabi itu menyuruh para sahabat, setelah suratnya dibalas, kopiahnya posisinya di Nabi sekarang sudah ya, kopiahnya, topinya sudah di tangan Nabi. Kemudian Nabi ketika do'uha ala ra'si marid, kemudian Nabi menyuruh menyuruh para sahabat itu untuk itu letakkan itu kopiahnya itu pada orang sakit itu. Fawadhuha, para sahabat meletakkannya. Fabari ali waktihi. Kemudian karena inilah ya, topi yang ada tulisan Raja Najasyi itu diletakkan kepada orang sakit, sembuh. Ya, jadi Nabi pun juga sama para sahabat. Beliau menulis azimah di kopiah. Jadi jangan dikira kalau ada tulisan di kopiah, ada tulisan sesuatu ini syirik. Nah, Nabi pun juga sadar. Ini riwayatnya. Jadi jangan tergesa-gesa menuduh syirik seseorang kaum muslimin yang menuliskan sesuatu di kopiahnya, di tasbihnya dan lain sebagainya. Kemudian fawadhuha fabari'il faqala an-nabi kharaquhu fa idza fi raqum maktubun bil ajamiyah thumma turjam bil arabiyyah fa idza fi. Kemudian ternyata Nabi coba. Sekarang lihat kopiahnya ada apa sih? Kok isinya ketika ada orang dipakaikan kopiah kok sembuh. Kemudian tulisannya sebenarnya ajamiyah, tulisan ajam, cuman diterjemahkan ke bahasa Arab, turjima bil arabiyyah, diterjemahkan pakai bahasa Arab yang intinya begini tulisannya. Nanti insya Allah saya tulis di deskripsi para sahabat ya. Jadi bisa untuk panjenengan yang sakit langsung dibacakan, tidak apa-apa, langsung ditulis di kopiah. Yang nanti nggak boleh ya, ini kalau ada kopiah ini kemudian disimpan, dimasukkan ke kamar mandi atau ditulis di kaos, tidak boleh. Atau di kopiahmu ditulis ini di kaos yang permanen, jangan. Kalau bisa jangan permanen ya, bisa dihapus. Jadi ketika kita ke kamar mandi sehingga bisa hilang begitu. Tapi kalau tidak hilang, jadi situ la ilaha illallah, kopiahnya ditulis la ilaha illallah, kita ke kamar mandi itu dosa. Kita setiap hari melakukan dosa karena penghinaan terhadap ayat-ayat Allah. Jadi walaupun tujuan kita itu bagus, tapi kalau caranya salah ya jadi ya salah. Jadi nanti kopiahnya cuma seperti dipakai, orang sakit simpan lagi, itu tidak masalah. Tulisannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang intinya di sini. Nanti insya Allah saya tuliskan di deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqul mubin. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim. Nurun hikmatun wa burhanun wa haulun wa quwwatun wa qudratun wa sultanun qa'imun la yanam.
Allahu la ilaha illa huwal rabbul arsyil azim. La ilaha illallah adamun safiyullah. Safiyun, ada yang di sini ada adamun safwatullah. La ilaha illallah Ibrahimun khalilullah. La ilaha illallah Musa kalimullah. La ilaha illallah Isa ruhullah. La ilaha illallah Muhammadun habibullahi wa rasuluhu. Muhammadun habibullah wa rasuluhu. Uskun ya alam. Diamlah wahai penyakit, uskun ya alam. Billadhi yasha' yudhib rih fayadlalna rawakida ala dhahrih inna fi dhalik ala dhahrihi inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Uskun billadhi sakana lahu ma fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in 'min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, seperti itu doanya. Kalau tadi saya itu tidak saya tulis di kopiah, itu tidak saya tulis di baju, itu tidak saya tulis di kertas. Ya doanya saja yang saya ambil karena ini ada riwayatnya, dan beginilah cara Nabi mengobati sakit kepala, bukan minum paramek, bukan minum budrek. Ternyata Nabi ketika ada sakit kepala juga dianjurkan untuk memakai ayat Al-Quran. Cuman tadi model kaifiyahnya adalah kitabah ditulis, sedangkan Quran itu untuk dijadikan obat bisa 3 kaifiyat. Pertama yaitu qiraah, simai, dan kitabah ditulis. Kalau menurut saya untuk praktek yang mau kita praktekkan kalau kita sakit kepala, kita pakai yang dibaca ada qiraah. Kalau tadi saya pusing kan, jadi tadi saya pusing sebelah sini. Jadi otak kecil saya ini pusing. Jadi jangan kira saya tidak pernah sakit, saya sakit. Tas saya ruqyah tadi tidak sembuh, saya bacakan itu belum sembuh kan tadi ruqyah standar ya, ruqyah gangguan gaib. Setelah saya ruqyah gangguan gaib ternyata belum sembuh, saya tidak putus asa. Saya ruqyah dengan doa ini alhamdulillah sekitar 3 hingga 7 detik lah. Inilah tiba-tiba seolah-olah ada terlepas di sini gitu. Alhamdulillah. Jadi saya tadi dibaca begini, saya bacakan itu, alhamdulillah sembuh. Insyaallah para sahabat, ini doanya saya ijazahkan panjenengan, bisa untuk panjenengan yang sakit, keluarga kalian, supaya kita tidak jauh dari apa yang sudah dilakukan Nabi, supaya kita lebih dekat dengan Nabi, tanpa menyalahkan pengobatan yang lain ya tentunya. Nggak usah menyalahkan orang lain begini-begini ya, monggo mawon. Tapi kita kan umat Nabi, maka setidaknya kita ini harus perilaku yang apa Nabi ajarkan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan dicintai Allah dan kamu akan diampuni dosanya karena mengikuti cara-cara Nabi. Begitu saya ijazahkan panjenengan. Insyaallah ini sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga kalian siapapun, terutama yang kena sihir atau disukai jin juga tidak masalah, atau penyakit karena ain juga tidak masalah, atau penyakit medis karena kecuali nggak punya duit para sahabat. Insyaallah kecuali nggak punya duit ya itu tentu ya selain diruqyah pakai ayat ini tentu juga rekeningnya dibacakan surat tanah sama kendaraan bermotor. Begitu para sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan ijazahkan doa ini dengan kalimat ajastukum. Amin amin. Bijahil khair bali al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.